Dilema para guru antara penegakan disiplin dan penegakan hak asasi anak. Sahabat metrodetik.com, dimanapun Anda berada, sekolah merupakan tempat mendidik para siswa, menjadi tempat anak-anak bangsa dididik dan dibina tentang bagaimana berdisiplin. Penegakan disiplin merupakan sesuatu yang perlu diterapkan sejak dini agar para pelajar dapat lebih hormat kepada guru, dan yang utama agar generasi bangsa ini memiliki mental yang baik serta mandiri, berakhlakul karimah. Namun, di tengah penegakan disiplin itu, sekolah diperhadapkan pada sebuah dilema dengan adanya penegakan HAM dalam dunia pendidikan. Sebuah dilema yang menjadikan para guru di masa kini menjadi sulit bersikap. Di satu sisi, guru memiliki tugas dan peranan penting serta tanggung jawab mendidik dan mendisiplinkan anak didik. Di sisi lain, tidak jarang mereka, para guru, harus berurusan panjang dengan orang tua siswa karena tudingan melakukan kekerasan. Memang, penegakan hak asasi manusia harus sejalan dengan penerapan hukum yang dilaksanakan secara konsekuen oleh semua pihak. Penegakan hak asasi manusia bermakna menjaga orang agar tidak berbuat seenaknya dan agar setiap orang mengikuti koridor hukum yang berlaku. Penegakan HAM dalam dunia pendidikan seringkali berbenturan dengan penegakan disiplin yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dalam sejumlah kasus, guru yang menjatuhkan sanksi kepada murid yang kurang disiplin disikapi negatif oleh orang tua siswa yang kemudian berlanjut pada masalah hukum dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Ditemui metrodetik.com di ruang kerjanya, Kepala SMA Negeri 6 Makassar, Dr. Andes Haji Muhammad Amin Syam MPD mengakui dilema yang melanda itu. Untuk itu, dirinya berpesan kepada segenap guru dan pendidik yang ada di sekolahnya untuk memperlakukan anak didiknya dengan baik. Menurutnya, ketegasan tetap harus menjadi sikap dari setiap guru dan para pendidik, tetapi jangan kasar, karena antara tegas dan kasar itu jauh berbeda. Tegas itu tujuannya memperbaiki, namun keras atau kasar itu terkadang merusak. Sebenarnya secara kalau mau dilihat hak anak itu sebenarnya kita dilarang. Kalau tidak dipaksa kurang. Dan biasanya kalau kita sudah pernah dipaksa, berikutnya itu sudah ini jadi betul. Maaf kalau saya paksa Anda. Jadi saya kasih tahu seperti itu supaya dia pahami juga bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya secara kalau mau dilihat hak anak itu sebenarnya kita dilarang. Betul. Memang perlu ada sosialisasi pelayanan hukum dan HAM di sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan kantor wilayah, Kementerian Hukum dan HAM dengan menghadirkan guru dan para orang tua sebagai peserta sosialisasi agar guru, orang tua serta siswa menjadi insan-insan yang sadar hukum, agar orang tua dan siswa bisa memahami perlakuan mana saja yang melanggar HAM dan mana yang tidak. Demikian pula guru dapat mengetahui tindakan apa yang harus dia tempuh ketika merasa ada hal-hal yang merugikannya sebagai guru, dan kemana dia harus menyampaikan laporan. Kalau menurut saya, kalau anak saya ditegasi di sekolah, selama masih garis wajar, itu tidak apa-apa. Karena pengganti orang tua di rumah kan guru di sekolah. Dan guru di sekolah itu adalah orang tua anak kita di saat dia berada di lingkungan sekolah. Kalau menurut saya, bagi orang tua yang hanya disentillah anaknya dan guru masih wajar untuk memukul anak itu dalam kategori mendidik, ya itu sih orang bilang itu sudah kelewatan.
harus berurusan dengan kepolisian atau pihak berwajib. Padahal sebenarnya niat guru kan untuk memberikan kedisiplinan sama anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu tidak melawan guru. Nah, bedanya apalagi anak-anak sekarang kan gampang sekali untuk membuat gurunya seperti teman, padahal sebenarnya di sekolah itu harus dianggap seperti orang tuanya di rumah. Dan seperti zamannya kita kan, guru-gurunya itu sampai memukul pun orang tua kita tidak ada yang sampai harus melapor ke pihak berwajib. Malahan kita sebagai murid di sekolah itu ditambah lagi di rumah dimarahi sama orang tua, dan tidak mungkin guru mau marah kalau siswanya tidak membuat sesuatu yang melanggar peraturan sekolah. Begitu menurut saya. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Republik Indonesia Muallimin Abdi mengatakan, masalah hukum dan HAM memang harus berdampingan. Ketika hukum dilanggar, maka tentu ada hak asasi manusia yang juga dilanggar. Menurutnya, sosialisasi memang perlu terus dilakukan kepada masyarakat. Hal itu dikatakan Dirjen saat menghadiri pengukuhan anggota dan pengurus Yankomas se-Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Karena hukum dan HAM itu harus berdampingan. HAM dan hukum harus berdampingan. Kalau ada terkait hukum, biasanya muncul masalah hak asasi manusia. Masalah hak asasi manusia bisa dipilah-pilah, juga seringkali muncul masalah hak asasi manusia, masalah hukum dan sebaliknya. Oleh karena itu, harapannya, karena di Provinsi Sulawesi Selatan sudah dilantik hampir seluruh di UPT, baik di lembaga pemasyarakatan, di rumah tahanan, kantor imigrasi, BHP maupun di Lapas, semua sudah terpasang pos pelayanan pengaduan hak asasi manusia. Maka diharapkan masyarakat yang yang merasa dirinya itu terlanggar hak asasi manusianya atau masalah hukum pada umumnya ingin dikonsultasikan, silakan datang ke pos pelayanan pengaduan hak asasi manusia atau pos Yankomas, dengan harapan pihak yang diadukan, begitu ya, nanti baik perusahaan swasta, pemerintah daerah, dan lain sebagainya, nanti kita bisa komunikasikan, bisa kita mediasi agar dilakukan hal-hal sebagai berikut, agar ujungnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Untuk diketahui, Yankomas atau pelayanan komunikasi masyarakat adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang belum dikomunikasikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pembentukan Yankomas ini dikarenakan tidak semua orang mengetahui harus bagaimana mengadukan permasalahannya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, metrodetik.com melaporkan. Sampai jumpa pada laporan berikutnya.